Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Mr. Aldo. Yeay. Dok, nama lengkap siapa, Dok? Nama lengkap Ronaldo Bramansyah. Ronaldo. Beneran Ronaldo? Iya benar, namanya Ronaldo benar. Ronaldo? Di itu Ronaldo? Di itu akte Ronaldo. Masa harus ditunjukin? Bokap penggemar Ronaldo tuh gimana? Kemungkinan sih aku juga nggak tahu. Aku sempat nanya kenapa nama aku Ronaldo ya. Mungkin ya karena waktu itu kan Ronaldo yang Brazil tuh lagi terkenal tuh tahun 94. Oh, Ronaldo Brazil ya. Jadi namanya mungkin karena waktu itu lagi terkenal makanya langsung itu namanya Ronaldo mungkin. Bokap penggemar bola? Enggak sih, nggak terlalu. Nggak terlalu. Main bola enggak? Enggak. Kalau lu? Nah, gue penggemar bola banget. Dari kapan? Dari SD 2000-an ya, kelas 1 kelas 2 udah gemar bola sih. Udah main bola? Udah main bola. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi pernah ikut klub-klub gitu gak? Klub-klub, paling klub-klub nggak ada. Kalau klub-klub rumah sih pernah ikut SSB dulu. SSB? Iya. Klub lah itu? Ya, tapi cuma sebentar doang sih, cuma 1 tahun doang. Kapan tuh? 2016, 2017. Maksudnya SMP atau? Itu lulus SMA. Lulus SMA? Berarti udah gede? Iya udah gede, telat agak tuh. Iya udah senior. Cuman sebentar doang, paling cuma 1 tahun. SSB-nya disebutin kan nih, branding. SSB-nya namanya SSB Ragunan situ. SSB Ragunan. Itu atlet-atlet? Iya, cuman kan sebelum ke atlet, jadi ada kayak yang maksudnya yang baru-baru itu bisa dites dulu. Jadi ada yang di sebelum yang masuk ke, jadi ada grade-grade-nya kayak divisi yang paling bagus misalnya divisi A yang udah ada divisi B, ada divisi C. Kalau daftar ada grade-grade-nya gitu? Ya enggak, kalau yang awal sih jadi pemula dulu. Jadi enggak langsung ke itu. Nanti dilihat kan ada pelatihnya. Kalau bagus bisa masuk ke yang itu. Kalau jelek ya udah. Nah lo? Nah gue karena udah telat ya, jadi termasuk yang jelek sih itu waktu itu. Karena udah telat, karena waktu baru masuknya tuh udah SMA. Jadi lulus SMA, jadi ya udah akhirnya sempat ya udah berhenti juga kan. Habis itu berhenti langsung karena harus nyari kerja, ya udah akhirnya nyari kerja dulu. Tapi sepantaran itu ya? Iya, banyak yang sepantaran. Lo yang paling jago atau paling gak jago? Yang paling gak jago dibanding yang lain-lain. Yang lain mah atlet semua. Udah dari kecil tuh di Ragunan. Kalau aku kan baru. Jadi paling gak jago. Awal-awal sih paling gak jago, tapi ke tengah-tengah tuh udah lumayan, udah sedang. Tapi kan lumayan, berarti lu main bareng atlet-atlet gitu kan, maksudnya ya calon-calon atlet. Iya, calon-calon atlet. Cuman tapi kan calon-calon atlet juga aku nggak tahu sih kabarnya sekarang teman-temannya gimana. Cuman waktu itu udah lama gak ketemu juga. Kan aku langsung keluar, ya udah keluar aja karena nyari kerja. Jadi nggak dilanjutin lagi waktu itu. Seminggu tuh latihannya berapa? Seminggu itu latihannya 2 kali, 3 kali sore. 3 kali. Berapa jam Itu dari jam 3 biasanya sampai jam 5, 2 jam. Pemanasan dulu gitu. Pemanasan lari-lari. Iya, pemanasannya lari dulu. Terus habis itu ada latihan kecilnya. Teknik. Iya, teknik. Kalau taktik diajarin nggak? Taktik juga diajarin, tapi masih yang dasar-dasar karena kan belum jadi itu yang masih amatir semuanya ibaratnya. Belum yang profesional. Yang profesional ada lagi. Kalau taktik dasar? Taktik dasar itu biasanya ngapain ya? Ya kayak kalau back itu misalnya jebakan offside itu harus benar-benar naik. Jadi harus benar. Jadi kalau back itu naik sama-sama naik bareng. Jadi biar jebakan offside itu berhasil, jadi bareng-bareng naiknya dan nggak boleh terlambat saat penyerang masuk itu. Jadi kalau jebakan offside itu harus bareng naiknya. Kalau nggak bahaya, bisa jebakan offside-nya gagal gitu misalnya. Karena kan aku waktu itu diplot jadi back. Oh, jadi back. Di back tengah. Berarti kalau misalnya jebakan offset harus bareng-bareng, ada yang ngode gitu apa? Enggak, iya jadi lihat pemainnya. Kalau pemainnya, jadi pemain yang lain agak maju, jadi kita harus ikut maju jadinya. Oh, bukan berarti ada. Enggak harus kode. Feeling aja lihat pemain. Jadi lihat pemain kan harus lebar lapangan, kita harus lihat pemain kita sama pemain musuh. Harus cepet lihatnya. Kadang kalau kayak gitu biasanya ya jebakan offside-nya kadang gagal tuh yang berhasil bikin gol. Kadang kan karena aku baru kan ya.
Jadi kadang telat kadang telat itu jebakan offsetnya, akhirnya bisa jadi bikin bahaya terus bisa bikin gol gitu. Lo back berarti lo biasa. Dulu back pas di SSB. Sampai sekarang berarti udah, tapi masih main bola. Enggak, kalau main bola udah jarang sekarang futsal. Kan futsal. Beda main bola sama futsal. Beratan futsal apa bola? Beratan bola sebenarnya. Kalau aku sih beratan bola karena waktu main bola itu belum terbiasa, dulu kan belum pernah terbiasa main lapangan gede. Jadi terbiasa baru main lapangan gede itu baru kapan ya? SMP cuma sekali. Itu jadi kiper, bukan jadi maju. Terus sempat SMA sempat sekali. Jadi kan aku dulu di sekolah aku yang dulu namanya ya sebutin SMK Setia Negara tuh sering ada temen tuh yang punya kenalan sama yang punya yang lapangan di Merpati tuh. Merpatinya belum rapi. Akhirnya sering main di lapangan Merpati kayak main laga-laga amal. Nanti main sama adik kelas. Jadi ngadu di Merpati. Jadi sering main di Merpati itu juga karena kaget ya baru pertama kali main. Jadi ya kayak gitu main lapangan gede ternyata capek. Capek juga harus beda, luas pandangannya harus luas, beda dibandingkan dengan main futsal. Kalau futsal kan lebih kecil. Kalau lapangan bola lihat teman-teman yang lain terus lebar lapangan, jadi agak sulit, jadi harus adaptasi lagi gitu. Main futsal zaman kuliah. Iya, main futsal. Sebenarnya main futsal mah dari SD juga udah main futsal. Dari SD kelas 5 udah main futsal, kelas 4. Nah kalau main SD itu udah dari kelas 4 udah main futsal, kelas 5 udah main futsal. Jadi emang atletnya sebenarnya atlet futsal, bukan atlet sepak bola. Kalau misalnya jadi atlet pun atletnya atlet futsal, bukan sepak bola kalaupun. Cuman karena dulu tuh dari SMP sebenarnya udah pengen SSB, cuman sama orang tua tuh nggak didukung. Kenapa? Karena sepak bola di Indonesia itu kurang maju. Jadi misalnya dilihatnya dipandang sama keluarga, apaan sih pemain bola, maksudnya zaman dulu kan pemain bola belum dilihatnya nggak terlalu mapan apa gimana. Terus kalau gagal gimana? Apalagi kan jadi waktu itu harus dipilih katanya mau sekolah apa mau SSB. Kalau SSB berarti kamu nggak usah sekolah. Nah ibaratnya kalau iya benar kata nyokap, kalau ya udah akhirnya aku mending sekolah ya yang lebih aman. Kalau sekolah ya udah sekolah aja lanjutin. Dan keluarga juga nggak dukung sih kalau buat jadi pemain bola gitu, nggak dukung dari keluarga, makanya akhirnya jadi guru sekarang. Nah jadi guru juga itu sebenarnya sama sih, semua jadi guru itu kayak kecebur sebenarnya. Niatnya sebenarnya nggak mau jadi guru. Dari ini jadi guru itu baru ditekunin waktu dari kuliah. Sebenarnya niatnya nggak pengen jadi guru, jadi niatnya dulu pernah pengen jadi pemain bola. Nama cita-cita kan bisa berubah. Terus jadi apa lagi ya? Kalau nyokap dan bokap sih pengennya jadi tentara, tapi aku bilang aku nggak suka jadi tentara. Ya udah. Terus habis itu akhirnya masuk di SMK. Nah, di Setia Negara itu. Iya, Setia Negara itu SMK. Nah, akhirnya karena masuk SMK akhirnya kan jurusannya kan lebih ke hitung-hitungan ya. Ternyata karena aku hitung-hitungannya tuh matematikanya bagus dari SD, akhirnya di SMK masuk tuh akuntansi. Nah, jadi niatnya mungkin di SMK pengen jadi akuntan kan waktu itu. Tapi karena ternyata di akuntan itu kurang itu juga, jadi kurang srek. Jadi emang karena pergaulan teman-temannya juga kan kalau akuntan itu akuntan itu banyak yang harus diurus kayak buku kas besar dan lain-lain. Jadi ya udah akhirnya dari lulusan dari Setia Negara juga banyak yang akhirnya nggak jadi akuntan ya, pindah-pindah, ada yang pindah jurusan, ada yang jadi desainer, ada yang jadi kerja di pembangunan, ada yang kerja emang buka usaha, ada, jadi beda. Semua tuh yang dari SMK yang akuntansi itu dari angkatan aku nggak ada yang jadi akuntan tuh cuma paling 1-2 orang. Nah kalau cowoknya itu nggak ada yang jadi akuntan, jadi semuanya pindah jurusan. Kalau aku kebetulan jadi guru. Nah jadi guru itu juga kebetulan ya, karena kan waktu kecebur juga. Jadi waktu lulus itu sebenarnya kan orang tua nggak mau biayain ya sekolah. Iya nggak mau biayain sekolah, maksudnya untuk SMA kuliah tuh nggak mau biayain, harus biaya sendiri. Ya udah akhirnya
cari yang murah tuh kuliahnya. Ternyata yang murah tuh Unindra. Nah Unindra itu baru tahu ternyata Unindra itu lulusnya pendidikan SPD. Ya udah akhirnya ya udah dicoba aja dulu, dijalanin dulu. Ya udah akhirnya masuk tuh di Unindra. Nah pendidikannya ngambilnya tadinya mau ngambil ekonomi, kalau nggak matematika pilihannya 2 tuh. Kan bisa ada pilihan 1, ada pilihan 2. Akhirnya aku ngambil matematika karena basic aku di matematika. Walaupun ekonomi juga ada basicnya karena dulu SMK-nya akunting. Nah ya udah aku ngambilnya matematika. Ya udah akhirnya jalanin. Akhirnya di semester 3 itu nyoba tuh. Kan semester 1 2 masih nganggur, masih maba biasanya kuliah. Akhirnya di semester 3 itu diajak teman, kita coba yuk, kan lagi libur. Coba yuk di bimbel, mana tuh ada di bimbel daerah Ciracas, namanya LP3I namanya. LP3I Core Center, LCC sekarang namanya. Nah itu, yuk kita coba yuk daftar, lagi butuh guru tuh. Bukan guru sih, kalau di bimbel namanya tutor. Lagi butuh tutor. Akhirnya yaudah kita micro teaching dulu sama temen aku berempat. Akhirnya tes tuh. Dari 4 itu cuma aku doang yang kepilih. Jadi teman aku yang 3 itu nggak kepilih. Akhirnya aku disuruh, bisa gak langsung ngajar besok atau lusa, ngajar ini. Ngajarnya sih anaknya kebutuhan khusus juga sih. Jadi dia itu lebih banyak lebih enak tuh dijelasin. Pokoknya kebutuhan khusus, aku lupa kebutuhan khususnya apa. Tapi dia lebih kalau belajar itu mut-mutan, jadi kadang bisa tantrum juga kalau lagi SD kelas. Anaknya dulu sekolahnya di Penabur, sekarang udah nggak pernah ketemu lagi di mana. Jadi dulu dia Penabur SD-nya, terus akhirnya les kayak privat sama aku, tapi di lembaga bimbel itu. Nah akhirnya ya udah les kan, ya udah selama 1 2 3 minggu, 1 2 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan akhirnya. Ya udah akhirnya nyaman kan jadi guru. Ya dari situ akhirnya tekad aku jadi guru jadi lebih kuat. Nah di situ setelah itu akhirnya suruh ngajar juga ada. Jadi ngajar kelas 6 tapi matematikanya aja beberapa anak. Terus ada juga ngajar SMP kelas 9 matematikanya aja gantiin. Pertama dari itu dulu yang kebutuhan khusus dulu itu yang 1 orang privat. Akhirnya berlanjut, mau banyak gak? Jadi mau ngambil job lagi gak? Banyak katanya. Jadi ditawarin sama kepala cabang di LP3 itu. Ya udah, kalau bisa ya udah segini jadi matematik di kelas 6 yang matematikanya aja sama kelas 9 matematikanya aja. Ya udah akhirnya diterima. Ya akhirnya kan setelah itu berpikir, karena kan di rumah ada papan tulis sendiri, ada tempat duduk sendiri, akhirnya berpikir untuk buka bimbel sendiri di rumah. Dan kebetulan juga kan side job aku di rumah banyak, privatnya udah banyak, ada dari mulut ke mulut. Jadi dari 1 orang aku ngajarin privat akhirnya banyak jadi dari mulut itu ngobrol ke ibu-ibu, akhirnya jadi guru privat tuh. Akhirnya aku dipanggil ada 3 4 5 orang. Akhirnya ternyata waktu dilihat ternyata lebih gede privat ya dibanding di bimbel. Di bimbel apalagi jaraknya jauh kan, Ciracas. Jadi akhirnya ngambil privat sendiri, terus buka bimbel sendiri di rumah. Jadi di rumah tuh udah disediain papan tulis, ada tempat duduk 3. Ya udah akhirnya buka privat sendiri. Nah privat itu kadang ada privatnya boleh bimbelnya boleh privat atau enggak boleh ngajak temen 2 orang atau 3 orang kadang. Ya udah akhirnya buka bimbel sendiri berapa bulan kemudian, sama masih privat ke mana-mana 3-4 bulan. Ya udah akhirnya setelah itu kan udah menjelang mau lulus ya. Jadi ya udah karena udah mau lulus, ya udah akhirnya masih kuliah semester menjelang semester 6, semester 7. Semester 8 tuh mau akhir-akhir. Ya udah akhirnya di semester 7 itu diputusin bimbelnya di-offin semua. Karena fokusin dulu skripsi. Jadi biar enggak otaknya tuh enggak pusing. Jadi lebih ke skripsi aja. Jadi aku lepasin dulu semuanya. Ya udah akhirnya, tapi mungkin yang privat masih ada 1-2 orang, tapi nggak intens. Jadi akhirnya ngambil fokus ke skripsi biar tepat waktu. Alhamdulillah sih tepat waktu. Malah sebelum sidang malah udah selesai duluan 3-4 bulan dibanding yang lain-lain. Ya udah akhirnya lulus. Setelah lulus ya udah abis itu kan bingung tuh mau
kerja di mana, pernah sempat ngelamar di situ, ngelamar di mana, pernah ngelamar juga sebenarnya ngelamar. Nah di Tunas Global nih, tahu Tunas Global itu pertama ngelamar juga tuh dari satpam. Jadi sebenarnya pas ngelamar itu aku pernah ngelamar di Binahir, terus di Tunas Global, di Cakra Buana sempat. Nah di Cakra Buana itu sebenarnya dipanggil duluan, di Cakra Buana sama di Tunas Global barengan dipanggilnya. Tapi aku lebih ke Tunas Global dulu karena lebih dekat dari rumah. Akhirnya di interview begini sama Miss Nurma, udah akhirnya keterima. Ya udah oke, langsung masuk ke Tunas Global. Di Cakra Buananya nggak jadi, nggak diambil. Padahal suruh interview juga, jadi interview barengan. Berarti yang beruntung Tunas Global. Iya benar. Ya nggak tahu ya, bisa dibilang beruntung apa enggak, pokoknya ya yang beruntung Tunas Global gitu. Tapi pas waktu kuliah lo itu jadinya gimana? Yang biayain lo sendiri? Iya, biayain mulai semester 3 itu biaya sendiri karena semester 3 100%. Dari ngajar itu udah privat sama di LCC waktu itu di LP3I. Jadi biaya sendiri. Tapi kalau semester 1-2 masih dibiayain waktu itu. Sama masuknya. Kalau bimbelnya ada nama atau enggak? Waktu itu belum ada nama sih, belum mikirin namanya. Karena kan masih sistemnya masih rumahan. Sebetulnya pengen berpikir pengen lebih besar lagi, cuman kan harus kerja sama yang lain, nggak mungkin buka bimbel itu sendiri. Oh, cuma orang sekitar. Orang sekitar, jadi orang sekitar yang tahu. Gitu. Terus apa lagi? Itu kapan lo? Maksudnya kan kuliah tuh, gimana bagi waktu? Jadi siang apa sore? Ya, kan kadang kalau kuliah masuknya pagi sampai siang jam 2, habis jam 2 langsung ngajar. Gitu. Kalau nggak malam juga bisa. Jadi aku buka siang, kadang malam. Jam 2 sore sampai malam. Jam 2 siang selesai langsung ke rumah, langsung siap-siap mandi buat ngajar privat di rumah. Futsalnya gimana futsalnya? Futsal itu kan futsal bisa dibagi Sabtu Minggu bisa. Pemain futsal ngajar. Jadi gimana ya? Lebih enak ngajar atau jadi pemain futsal? Lebih enak ngajar, cuman ya kan kalau futsal itu lebih ke hobi. Kalau buat nyari duit ya dari ngajar gitu. Kan kita butuh duit kalau misalnya itu. Okay. Kalau pemain futsal lo ngikutin nggak perkembangannya? Perkembangannya nggak terlalu sih, kalau di Indonesia juga. Di luar negeri nggak terlalu ngikutin kalau futsal. Futsal ada posisi, lu main di mana biasanya? Gue biasanya mainnya di pivot. Pivot itu di tengah biasanya bagian. Yang kalau yang nahan bola itu paling bagus. Jadi dia tuh di bagian tengah. Tugasnya juga buat nahan serangan